Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube aku yang namanya Kanita. Nah teman-teman, udah lama banget ya aku nggak upload video di YouTube. Di video kali ini aku mau bikin video sama mama. Assalamualaikum. Nah jadi aku sama mama di video kali ini mau ngenalin ke teman-teman buku yang recommended banget untuk teman-teman yang lagi berjuang dalam berhijrah. Judulnya Cadarku Bukan Teroris. Nah jadi buat teman-teman yang lagi berjuang pengen pakai cadar ya mah, berguna banget nih buku nih sebagai penyemangat. Nah jadi novel ini ditulis oleh Teti Septiani. Kalian bisa follow Instagramnya, nanti aku tulis di sini. Beliau adalah seorang penulis yang udah nulis 2 novel, ini novel keduanya, dan seorang pelaku nikah muda, juga wanita bercadar. Jadi novel ini tuh diangkat dari kisah nyata yang menjadikan sebuah novel fiksi, teman-teman. Nah, gimana nih Ma, menurut Mama kesan pertama Mama setelah melihat novel ini? Kalau Mama sih baru melihat casting di depannya nih aja, Mama udah tertarik langsung melihat dengan covernya tuh, udah langsung tertarik melihatnya karena menarik banget, sederhana, simple, dan setelah kalian baca nanti kalian pasti akan gampang mencerna isi-isinya karena kata-katanya itu simple banget. Tugas gak berat-berat, mudah dipahami, apalagi buat mama seusia mama nih. Mama kan suka baca, jadi bacanya tuh nggak terlalu berat, jadi asik bacanya sampai mama tamat bacanya. Judulnya aja tuh ya, Cadarku Bukan Teroris tuh relate banget sama kita yang bercadar. Jadi ingat waktu awal-awal kita bercadar dulu kan, emang pernah dibilang teroris gitu. Rata-rata tuh kayaknya perempuan bercadar tuh ujiannya emang itulah. Nah jadi sekarang aku sama mama mau nge-review sedikit tentang isi novel ini ke teman-teman. Jadi novel ini tuh menceritakan tentang seorang gadis yang bernama Resti, yang dia itu pindah dari sekolah agama ke sekolah umum. Nah terus dia tuh juga orang yang kurang suka ya Mat dengan wanita bercadar. Tomboy terus kayak sinis lah terhadap wanita bercadar. Cara pikirannya tuh ngapain sih ribet-ribet pakai cadar? Nah, ketika dia pindah dari sekolahnya awalnya kan sekolah agama, ya kan? Terus kemudian dia pindah ke sekolah umum. Tapi ketika di sekolah umum itu malah dia merasa sekolah umumnya itu seperti lebih agamis daripada sekolah agamanya sebelumnya, ya kan Kak? Pergaulannya, teman-temannya tuh yang dilihatnya tuh kok seperti ini katanya kan, padahal ini sekolahnya umum loh. Padahal sekolahnya sekolah umum, jadi dia heran malah sampai dia melihat teman-temannya tuh masih sempat sholat duha pada saat kegiatan sekolah tuh masih padat, ya kan, masih menyempatkan sholat duha. Nah jadi di sekolah dia yang baru nih, si Resti ini berteman dengan yang namanya Opi, seorang gadis cantik yang taat beragama. Setiap jam olahraga itu dia selalu pakai baju gaus, terus nggak pernah mengganti roknya dengan celana, ya Mas. Terus jadi pernah Resti ini bertanya kepada Opi, kenapa Opi pakainya seperti itu? Kenapa setiap olahraga Opi nggak mau pakai celana? Resti heran kan, karena dia melihat semua teman-temannya pakai celana. Sementara Opi lihatnya masih pakai rok dengan jilbab dalam, dengan baju kaos yang panjang, longgar. Lalu diterangkanlah sama si Opi ini bahwa sebenarnya pakaian wanita yang sebenarnya itu bukan memakai celana tapi memakai rok. Dan celana itu seperti kita menyerupai seperti seorang laki-laki kan. Makanya barulah si Resti ini sadar ternyata selama ini dia banyak yang belum mengetahui. Tapi ketika dia sadar itu ketertarikannya kepada agama lebih dalam. Kan Masya Allah tuh. Awalnya seorang yang sinis, semakin penasaran dia untuk berteman dengan si Opi ini. Nah, akhirnya mereka pun nanti akan jadi akrab nanti di cerita tersebut. Nah terus setelah dia mengenal Opi ini lebih dalam lagi, dia memutuskan untuk ingin hijrah ya Mas. Ingin mengetahui lagi agama itu secara lebih dalam. Ini membuktikan ya kan gimana kita berteman, dengan siapa kita berteman. Maka itu sangat mempengaruhi bagaimana diri kita nanti ke depannya. Pergaulan kita. Opi si Resti yang tomboy akhirnya ingin mendalami ilmu agama, kemudian berubah jilbabnya yang jilbab modis, fashionable, diikat-ikat leher, kemudian menjadi jilbab dalam yang syar'i. Kemudian dia juga pacaran, terus dia jadi ragu nih, apakah tetap melanjutkan pacarannya sambil berhijrah atau gimana gitu. Dan dia nanyakan juga kepada si Opi, apakah Opi pernah pacaran. Opi ini waktu ditanya sama si Resti, Opi cuma senyum geli ketika mendengar kata pacaran. Opi ini sepertinya geli. Ini menariknya nih teman-teman,
menurut kalian kira-kira dia masih melanjutin pacaran setelah berhijrah atau enggak? Nah, ya. Jadi buat teman-teman, Soalnya dia masih kekeh pengen mempertahankan pacarnya tuh ya. berat lah pasti kan, Iya. nggak mungkin langsung hijrah total, langsung pengen putusin. Pokoknya banyak hal-hal yang membuat campur aduk perasaan kita nih baca novelnya ntar. Apakah dia melanjutkan pacarannya atau enggak, kalian harus baca nih. Jadi nanti di pertengahan cerita di novel ini, nanti itu saat si Resti mulai kuliah, kemudian dia sudah memakai jilbab dalam, kemudian dia sudah pisah dengan temannya, kemudian dia memutuskan memakai cadar. Disitulah nanti banyak ujiannya, ujian dari keluarga, dari teman dekat, dari teman sekampusnya, belum lagi ujian dia diberi kesakitan. Iya, sampai dia sakit ya. Kemudian dia ingin nikah muda, kemudian ada beberapa nama-nama yang datang, orang yang datang ingin melamarnya saat dia lagi sakit. Kemudian disitulah kita lihat nanti bagaimana menariknya novel ini, bagaimana seorang ayahnya yang ingin memilihkan calon terbaik untuk anaknya. Itu Masya Allah. Pokoknya kalian wajib baca novel ini. Jadi bagi teman-teman yang mau, ntar langsung aja DM penulisnya, atau bisa beli di Shopee juga. Harga novelnya nanti kalau teman-teman mau beli, link Shopee-nya aku taruh di deskripsi, bisa langsung klik di sana aja. Jadi novel ini tuh cocok banget buat kita yang masih dalam proses berhijrah, atau yang baru mau mulai untuk hijrah, dan yang udah hijrah tapi masih imannya naik turun. Nah, cocok banget nih untuk dijadikan penyemangat teman-teman. Pokoknya perasaan setelah membaca novel ini tuh kayak, oh dia aja gini bisa gitu. Masa kita enggak, mewakili banget. Masa kita dikit aja dikasih ujian udah down gitu. Nah, jadi pokoknya ini memicu semangat kita untuk berhijrah, untuk istiqomah ya Mas. Nah, jadi itu dia teman-teman. Buat yang pengen beli ya, nanti langsung aja klik link di deskripsi aku, langsung ke Shopee-nya atau langsung DM penulisnya di Instagramnya di sini. Nah, pokoknya buat teman-teman nih wajib sih dibeli. Harganya juga murah, novelnya tebel loh, ringan, enak dibacanya. Jadi mungkin sekian dulu video kali ini dari aku sama Mama. Mungkin di lain waktu kita bakalan nge-review novel-novel yang lainnya yang recommended buat pemicu semangat hijrah kita. Nah, oke teman-teman, terima kasih udah nonton video ini dari awal sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.